Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas modul keempat dengan topik Measurement Scales yang merupakan bagian dari section kedua, yaitu Data and Measurement. Tujuan dari section 2 ini adalah agar siswa mampu menjelaskan pengertian dasar klasifikasi data dan skala pengukuran. Dan tujuan dari modul ini adalah agar siswa mampu menjelaskan konsep pengukuran dan hasil ukuran. Modul 4 ini membahas mengenai metrik dan klasifikasi data, pentingnya standar, serta konsep dasar dari pengukuran. Metrik adalah unit pengukuran yang menyediakan cara untuk mengukur kinerja secara objektif. Misalnya, seorang manajer mengevaluasi kinerja keseluruhan bisnis menggunakan metrik seperti laba bersih, laba atas investasi, pangsa pasar, dan kepuasan pelanggan. Pengukuran adalah aktivitas untuk memperoleh data yang bersifat metrik. Sementara, ukuran atau measures adalah nilai numerik yang terkait dengan metrik tertentu. Metrik dapat berupa metrik diskrit atau kontinu. Metrik diskrit adalah metrik yang dihasilkan dari proses perhitungan. Misalnya, pengiriman tepat waktu atau tidak, pesanan lengkap atau tidak lengkap, atau faktur dapat memiliki 1, 2, 3, atau sejumlah kesalahan. Beberapa metrik lain yang terkait dengan contoh-contoh ini adalah proporsi pengiriman tepat waktu, jumlah pesanan yang tidak lengkap pada setiap harinya, dan jumlah kesalahan pada faktur. Metrik continuous mengacu pada skala pengukuran kontinu. Contoh metrik kontinu misalnya, metrik apapun yang melibatkan nilai uang, panjang, waktu, volume, berat, dan lain sebagainya. Klasifikasi data lainnya adalah berdasarkan jenis skala pengukuran. Data dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok. Data kategoris atau nominal, data ordinal, data interval, data rasio. Klasifikasi ini bersifat hierarkis karena setiap level mencakup semua konten informasi dari level sebelumnya. Misalnya, data ordinal juga bersifat kategoris, dan informasi rasio dapat dikonversi ke jenis data lainnya. Informasi interval dapat diubah menjadi data ordinal atau kategorikal, tetapi tidak dapat diubah menjadi data rasio tanpa mengetahui titik nol mutlak. Jadi, skala rasio adalah bentuk pengukuran yang paling kuat. Standar dasar atau fundamental, dikenal juga dengan SI system, meliputi time dalam S atau second, length dalam M atau meter, mass dalam kilogram, electric current dalam ampere, thermodynamic temperature dalam Kelvin, dan amount of substance dalam mol, serta luminous intensity dalam kandela. Standar turunan berarti semua satuan lain yang diturunkan dari 7 satuan dasar tersebut. Standar menentukan unit dan skala yang digunakan dan memungkinkan perbandingan pengukuran yang dilakukan di waktu dan tempat yang berbeda. Misalnya, pembeli bahan bakar minyak dikenakan biaya per satuan volume cairan. Jika di Amerika Serikat akan mengacu kepada nilai galon, sementara di Indonesia menggunakan satuan liter. Penting bagi kedua belah pihak untuk menyepakati satuan, kondisi, dan metode pengukuran yang akan digunakan. Berikut adalah dasar konseptual dari pengukuran. Keputusan diperlukan untuk mencapai kualitas atau untuk melakukan sesuatu dengan benar. Keputusan yang benar membutuhkan data numerik yang baik yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan tersebut. Untuk mendapatkan data numerik yang baik, kita harus melakukan pengukuran yang akurat dengan menggunakan instrumen yang terkalibrasi. Akhirnya, instrumen dapat dikalibrasi menggunakan standar yang dapat ditelusuri. Berikut adalah daftar referensi yang digunakan untuk pembuatan materi yang disampaikan. Terima kasih.